Halo masyarakat, hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang yang saya alami beberapa bulan ini, yaitu tentang satu penyakit yang memang jarang sekali terdengar ya di masyarakat, yaitu gangguan kecemasan ataupun anxiety disorder, di mana beberapa bulan ini saya mengalami ataupun terkena penyakit ini, dimana saya tahu bahwa saya terkena penyakit gangguan kecemasan yaitu berdasarkan vonis dari dokter ya, dokter jiwa. Pada saat itu saya ke puskesmas, kemudian dirujuk ke dokter jiwa, lalu kemudian di dokter jiwa saya divonis bahwa saya itu mengidap gangguan kecemasan ataupun anxiety disorder. Gimana sih rasanya ataupun ciri-ciri dari penyakit ini? Sebetulnya yang saya alami secara pribadi itu kalau dari sensasi fisiknya, yang pertama sesak, tentunya sesak, kemudian jantung berdebar-debar, terus perut terasa panas di bagian atas ya, di bagian ulu hati itu terasa panas, kemudian kedutan, kalau kedutan sih jarang tapi adalah gitu, mata blur. Nah, sensasi fisik yang memang yang sering kali saya alami adalah blur ataupun pandangan itu terasa buram. Makanya saya gunakan kacamata, bukan berarti saya itu min ataupun plus gitu kan. Tapi semenjak saya kena penyakit ini, kemudian saya cek mata, kemudian saya dikasih lah ataupun saya belilah kacamata supaya memang sedikit agak membantu sih, agak sedikit agak blur gitu. Dan kemudian kepala kelayangan. Nah, ini juga yang sering muncul ataupun bahkan gitu selama beberapa bulan ini yang menemani saya itu adalah kelayangan, pusing di bagian belakang ini terasa berat. Kemudian seperti kalau misalkan bagian dari masyarakat tahu ataupun pernah mengalami gimana rasanya mabuk kendaraan, ya seperti itulah gitu rasanya, seolah-olah badan itu mau tumbang gitu kan. Kemudian kadang juga sih ya, kalau awal-awal panas dingin kayak meriang, tapi bukan meriang, itu tiba-tiba aja ya. Kalau awal-awal biasanya sih yang sering muncul itu sore hari menjelang maghrib, dan biasanya sering muncul panas dingin itu. Kemudian sangat mudah lelah, ini yang memang sangat mengganggu juga ya, sangat mudah lelah karena memang aktivitas saya itu sehari-harinya aktivitas fisik, kayak kan seharian di kebun mencanggul gitu, dari pagi sampai zuhur itu biasanya kuat kalau mencanggul atau di kebun lah. Nah, semenjak saya terkena anxiety disorder ataupun gangguan kecemasan, saya paling 1 atau 2 jam ya langsung aja lelah gitu kan, jadi mudah lelah gitu. Kemudian sensasi fisik lainnya itu kembung ya. Kalau yang saya alami kembung karena memang mungkin ya, ataupun saya ketika awal-awal berobat ke dokter saya sering dikasih obat lambung, ya memang yang dirasakan itu kembung, kayak masuk angin kalau ditepuk-tepuk itu kayak buah nangka yang matang gitu. Itu biasa sering terjadi ketika saya sudah makan ataupun sehabis makan, itu pasti terjadi gitu. Nah, mungkin dari pola makan ataupun dari apa yang saya makan, sebetulnya pola makan saya itu sudah teratur ya, 3 jam sekali saya makan tapi sedikit-sedikit. Nah, itu sensasi fisik yang saya alami. Nah, kemudian sensasi psikis yang saya alami diantaranya perasaan ya, intinya identik dengan perasaan yang saya alami itu perasaan takut saya punya penyakit berat. Karena apa? Karena sering terjadi ataupun sering saya rasakan itu area-area sakit di area dada kiri, dada kanan, ataupun perut bagian kiri, perut bagian kanan, kan area-area vital semua gitu kan posisinya.
Jadi saya yang pertama takut punya penyakit jantung, takut punya penyakit paru, takut punya penyakit ginjal, dan jauhkanlah dari semua itu. Yang pertama itu. Yang kedua, perasaan takut mati. Nah, ini yang setiap hari bukan saya pikirkan sih, sebetulnya sering datang gitu. Ketika saya mau melakukan sesuatu, mau melakukan hal-hal kayak misalkan mau pergi ke kebun, itu selalu diiringi rasa ini. Apalagi kan kalau di kebun itu sering ada suara-suara burung. Kalau di sini sih disebutnya burung uncuing gitu kan. Wah, udahlah parno kalau dengar suara gitu ataupun dengar berita duka seperti itu. Kemudian perasaan itu seperti memiliki umur pendek gitu. Kenapa seperti itu? Karena ketika sensasinya kambuh ataupun perasaannya itu kambuh, perasaan itu seolah-olah umur kita itu nggak panjang gitu. Cemas berlebih tanpa sebab, ya itulah, khawatir berlebih. Kemudian saya sebetulnya bukan orang emosian. Semenjak kena penyakit ini juga saya jadi orang emosian gitu, nggak tahu kenapa jadi emosi gitu. Kemudian susah mengingat, jadi tiba-tiba aja gitu, jadi tiba-tiba jadi pelupa. Nah, selanjutnya sensasi psikis yang saya alami juga adalah, terutama di pikiran itu, sering membayangkan hal-hal yang memang irasional ataupun di luar pikiran kita ya, seperti membayangkan hari ataupun alam akhirat, alam sudah kita mati. Sering membayangkan hal seperti itu. Kadang berpikiran bahwa bayangan kita itu seolah kita sudah tiada di alam dunia ini gitu kan. Terus kagetan juga. Jadi tiba-tiba kalau misalkan kalian lagi berjalan ataupun mendengar sesuatu yang jatuh, itu langsung aja tiba-tiba kaget gitu. Nah, kalau saya sih kadang juga ya sering mengingat masa-masa kecil, masa-masa yang dulu lah yang menyenangkan. Itu suka teringat gitu. Kadang-kadang jadi parno juga sebetulnya. Terus yang paling sering ini ya, yang paling sering, yang umum gitu. Nah, ini yang kemudian sensasi fisik dan sensasi psikis yang memang keduanya berhubungan, yaitu turunnya motivasi. Nah, semenjak saya terkena gangguan kecemasan ataupun anxiety disorder, saya mengalami turunnya motivasi. Jadi seolah-olah motivasi hidup saya itu udah aja gitu, jadi malas melakukan sesuatu itu, jadi malas gitu kan. Jadi seolah-olah nggak ada motivasi hidup, karena memang tadi itu, karena memang pikiran kita sering membayangkan hal-hal yang belum terjadi, bahkan bakal nggak bakal terjadi gitu. Turunnya motivasi, kemudian kurangnya bersemangat juga dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang biasanya saya beraktivitas dari pagi sampai sore sampai malam, bahkan itu ada aktivitas gitu. Nah, untuk hari ini saya lebih banyak aktivitas itu lebih sedikit lah gitu. Dan mungkin dari beberapa teman-teman juga yang banyak dialami itu, pandangan mata ataupun pandangan perasaan kita itu seolah-olah tidak nyata, seolah-olah kita itu tidak berada di dunia, seolah-olah kita dengan orang yang kita kenal itu seolah-olah asing gitu. Kita itu ada di mana ya, benar gak ini saya, benar gak ini teman saya, benar gak ini adalah orang yang saya kenal. Jadi seolah-olah jiwa dan raga itu terpisah gitu. Kemudian badan itu serasa melayang ya, itu tadi karena memang
sensasi psikis yang saya alami itu seperti itu, badan itu serasa melayang. Dan memang kadang saya juga sering bertanya kepada diri saya, apakah ini diri saya gitu kan. Nah itu sensasi fisik dan sensasi psikis yang saya alami sebetulnya banyak, masih banyak. Namun itu yang sering muncul ya, mungkin dari teman-teman ataupun dari bagian masyarakat ada yang mengalami sensasi-sensasi yang berbeda. Namun dari beberapa literatur yang saya baca gitu, bahwa memang dari gangguan kecemasan ini yang paling identik itu adalah perasaan takut. Ya, takutnya itu entah karena memang takut punya penyakit berat, takut mati. Ya, yang paling identik itu dua sih sebetulnya, takut mati dan takut punya penyakit berat. Nah, apakah sampai saat ini saya mengalami gangguan kecemasan? Ya, saya sampai hari ini mengalami gangguan kecemasan. Bahkan sampai detik membuat video ini, saya sebetulnya sedang merasakan kecemasan. Namun beberapa bulan ini saya berusaha mengendalikan pikiran saya, karena memang dari beberapa sumber yang saya ketahui juga, sebetulnya penyakit ini tidak berbahaya. Namun bagaimana kita mengendalikan diri kita, mengendalikan perasaan kita. Rasa takutnya itu seperti apa sih? Mungkin ya kalau misalkan dari bagian masyarakat yang tidak mengidap penyakit gangguan kecemasan, mungkin tidak akan tahu rasanya. Tapi bagi saya pribadi yang mengalami atau teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, mungkin sama ya gangguannya, takutnya tahulah seperti apa. Mungkin gambarannya seperti ini bagi masyarakat yang memang tidak tahu, gambarannya seperti inilah gambarannya. Contoh misalkan ada satu bencana, katakanlah gempa bumi. Ketika ada gempa bumi, teman-teman sedang tidur, atau masyarakat sedang tidur, lalu kemudian ada gempa bumi yang sangat besar. Kemudian paniknya itu seperti apa, takutnya itu seperti apa, cemasnya itu seperti apa. Nah seperti itulah. Ataupun kalian sedang dikejar anjing, otomatis panik dong. Nah itu yang kita alami sehari-hari gitu. Bedanya kalau misalkan orang normal itu ketika ada penyebab, misalkan ada bencana ataupun ada sesuatu yang menyebabkan kita panik, kita cemas, kita was-was, itu ada penyebab. Nah kita yang menderita ataupun saya pribadi yang menderita itu, yang mengalami gangguan kecemasan itu setiap hari tanpa sebab, nggak ada gempa, nggak ada bencana, nggak ada anjing yang mengejar. Nah itu paniknya itu seperti itu, bahkan bisa jadi takutnya itu lebih dari itu ya gitu. Bagi teman-teman ataupun masyarakat yang mengalami hal yang sama ataupun memiliki penyakit yang sama, tapi berdasarkan vonis dari psikiater ataupun dokter jiwa gitu kan, maksudnya mari sama-sama kita lawan penyakit ini, mari sama-sama kita berjuang gitu. Nah adapun bagi teman-teman ataupun masyarakat yang belum mendapatkan vonis dari dokter ataupun psikiater, nah saya sarankan pergi dulu ke dokter. Karena kenapa? Karena gini, misalkan kalian ada beberapa tanda-tanda dari gangguan kecemasan, lalu kalian mencocok-cocokkan diri, lalu kalian searching dari beberapa sumber seperti YouTube ataupun Google, itu tidak baik sebetulnya, tidak baik untuk diri kita sebetulnya. Nah bagi yang belum ya, sebaiknya pastikan dulu penyakitnya apa supaya jelas mengobatinya gitu. Jangan sampai yang sakit kepala yang diobati lambung gitu ataupun perut gitu kan, gak nyambung gitu. Jadi yang sakitnya kepala ya yang harus diobati itu kepala gitu. Jadi harus dipastikan dulu gitu, itu memang gangguan kecemasan ataupun bukan gitu. Dari beberapa orang yang saya temui gitu, jadi penyakit ini ketika muncul ataupun sensasinya datang,
itu kita sering mencocok-cocokkan diri gitu. Kita sering mencari kesamaan dari YouTube, dari mana gitu kan posisinya. Karena apa? Karena ada perasaan takutnya memang terjadi sesuatu kepada diri kita, untuk meyakinkan diri bahwa betul ini adalah penyakit. Nah, pada dasarnya karena di dalam pikiran kita itu ada namanya critical area ya. Jadi kita tidak bisa meyakinkan diri bahwa ini adalah salah satu penyakit gitu. Bahkan saya pribadi pun sampai saat ini meyakinkan diri bahwa ini adalah satu penyakit yang bisa disembuhkan gitu. Namun saya harus menerima ini. Kalaupun ini gangguan kejiwaan, saya harus menerima. Saya harus tetap menerima gitu, karena memang sudah terjadi pada diri saya. Sebetulnya saya merindukan saya seperti dulu, ceria seperti dulu, semangat seperti dulu, namun apa daya gitu kan. Saya juga teringat kata-kata Anlander kalau nggak salah, 1 dari 4 orang di dunia ini mengalami gangguan jiwa gitu. Jika 3 orang dari kalian kenal itu baik-baik saja, maka Andalah yang mengalaminya. Jadi saya harus menerimanya, saya harus tetap bersyukur dan ikhlas gitu. Mungkin itu saja video yang saat ini saya buat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin di lain kali saya akan berbagi lagi cerita tentang gangguan kecemasan. Terima kasih.